Halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Di video kali ini, gue bakal membahas tentang keseluruhan alur cerita dari kartun Gravity Falls. Jadi, gue bakal menceritakan keseluruhan cerita berdasarkan timeline dan event-event penting. Buat yang bingung mau nonton kartun di mana, kalian bisa cek video gue yang ini. Di situ, gue sudah memberikan rekomendasi tempat buat nonton kartun sepuasnya. Kalian bisa cek di channel gue, atau klik link yang ada di deskripsi. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai pembahasan dalam 3, 2, 1. Awal mula dari Gravity Falls. Jutaan tahun yang lalu, sebuah pesawat alien atau lebih sering kita kenal sebagai UFO menghantam permukaan bumi di sekitar lembah yang di kemudian hari dikenal sebagai kota Gravity Falls. Tidak diketahui apa yang terjadi dengan para awak kapal di dalamnya. Namun yang jelas, pesawat tersebut masih terus ada hingga jutaan tahun kemudian. Dan juga diperkirakan bahwa pesawat ini membuat area di sekitar lembah tersebut mulai dipenuhi dengan berbagai macam anomali. Atau mungkin pesawat tersebut datang karena kekuatan anomali. Well, no one know for sure. Jutaan tahun setelah peristiwa sebelumnya, sebuah suku Indian kuno mulai menetap di lembah tersebut. Namun mereka tidak bertahan lama. Tanpa alasan yang jelas, mereka memutuskan untuk meninggalkan lembah tersebut dan meninggalkan berbagai macam artefak dan sebuah lukisan-lukisan simbol yang menggambarkan sebuah makhluk segitiga bermata satu. Ditemukannya Gravity Falls. Ribuan tahun kemudian, seseorang bernama Sir Quentin Tremblay terpilih menjadi Presiden Amerika ke-8,5 setelah para kandidat pesaingnya mati tertimpa longsor. Namun ia menjadi dikenal dikarenakan kebijakan-kebijakan yang ia buat terbilang sangat aneh. Karena keanehannya, ia pun dikeluarkan dari kantor kenegaraan. Dalam pelariannya, ia tanpa sengaja menemukan sebuah lembah yang belum pernah ditemukan. Ia menamai lembah itu dengan nama Gravity Falls. Tidak lama setelah itu, Tremblay secara misterius menghilang. Pemerintah yang tahu akan hal ini berinisiatif membuat sebuah rencana untuk menutupi jejak keberadaannya. Dalam perencanaan ini, nama Quentin Tremblay dihapus dari daftar Presiden Amerika dan posisinya digantikan oleh presiden baru. Sedangkan di Gravity Falls, namanya dihapus dari daftar wali kota dan digantikan oleh seorang penggali kotoran bernama Nathaniel Northwest. Tidak hanya itu saja, Northwest juga ditetapkan sebagai penemu asli Gravity Falls. Masa kecil Ford dan Stanley. Kita langsung loncat ke tahun 50-an, di mana pasangan kembar bernama Stanley dan Stanford Pines lahir di kota New Jersey. Stanley memiliki kepribadian yang sangat keras dan suka bermalas-malasan, sedangkan saudaranya Stanford memiliki kepribadian yang kutu buku dan rajin, serta ia memiliki kelebihan yaitu IQ-nya yang tinggi dan jarinya yang berjumlah 6 buah. Pada suatu hari, mereka berdua menemukan sebuah bangkai kapal kecil. Mereka pun membangun ulang kapal tersebut dan menamainya Stanhour. Mereka berencana untuk mengelilingi dunia dan mencari harta karun dengan kapal tersebut. Pada saat menginjak usia remaja, mereka dihadapkan sebuah konflik yang mengubah segalanya. Stanford dipanggil oleh kepala sekolahnya, di mana ia mengatakan kalau proyek sains Stanford menarik perhatian para penguji dari perguruan tinggi. Apabila Ford bisa membuat mereka kagum, ia akan mendapatkan kesempatan kuliah di sana dengan beasiswa dan ia akan menjadi seorang milioner. Tentu saja, hal ini membuat Ford dan kedua orang tuanya sangat senang. Namun ketika Stanley tahu soal hal ini, ia menjadi sangat kesal, dikarenakan ia masih memiliki harapan impian masa kecil mereka. Stanley yang kesal tanpa sengaja merusak proyek milik Stanford. Hal ini membuat Stanford gagal mengambil kesempatan sekali dalam seumur hidupnya. Stanford yang mengetahui kalau Stanley bertanggung jawab akan hal ini, langsung pulang ke rumah dan mereka berdua sempat bertengkar. Puncak pertengkaran ini adalah ketika ayah mereka mengetahui apa yang telah Stanley lakukan. Ia pun langsung mengusir Stanley dari keluarganya. Perjalanan Stanley dan Stanford. Setelah dicoret dari kartu keluarga, Stanley berusaha memperbaiki segalanya dengan membuktikan bahwa ia juga bisa sukses dengan caranya sendiri. Awalnya ia membuka bisnis menjual barang perlengkapan rumah tangga di New Jersey. Namun dikarenakan barang yang dijual Stan memiliki kualitas yang sangat rendah, para pembeli pun ingin meminta uangnya kembali. Untungnya Stan berhasil melarikan diri. Sejak saat itu, ia mengelilingi seluruh Amerika menjadi seorang penipu. Ia bahkan sudah di-ban di 30 negara bagian di Amerika dan juga dipenjara di 3 negara berbeda. Sementara itu, Ford mendaftarkan dirinya ke Backup-Moore University. Di sana, Ford masuk ke program kedokteran 3 tahun lebih cepat dari jadwal biasanya. Ia juga mendapatkan banyak apresiasi dan penghargaan nasional. Ia diberikan $100.000 untuk melanjutkan penelitiannya. Ford memutuskan untuk mempelajari anomali setelah ia terinspirasi oleh anomali yang ia miliki, yaitu 6 jarinya. Dalam penyelidikannya, ia menemukan sebuah area yang memiliki pusat anomali yang sangat besar, dan area itu adalah Gravity Falls. Ford sangat tertarik dengan semua keanehan yang ada di Gravity Falls, hingga ia mulai mencatat semua informasi lewat jurnal dan membuat sebuah bunker rahasia di tengah hutan. Namun suatu saat, ia mengalami hambatan, di mana ia tidak mengetahui semua anomali ini berasal dari mana. Suatu hari, ia menemukan sebuah gua yang berisi tulisan-tulisan kuno. Dalam tulisan itu, terdapat sebuah mantra dan gambar makhluk segitiga bermata satu. Namun, di situ juga terdapat tulisan peringatan untuk tidak merapalkan mantra. Ford yang pada saat itu sudah depresi tetap membaca mantra tersebut. Awalnya tidak ada yang terjadi. Hingga ketika ia tertidur, ia bertemu dengan makhluk segitiga bermata satu, dan kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Bill Cipher. Bill sangat terkesan dengan kejeniusan Ford. Ia menaruhkan Ford pengetahuan mengenai dunia luar. Dengan bayaran, Bill bisa menggunakan tubuhnya kapanpun yang ia mau, dan mereka pun menjadi teman setelah itu.
Bill memberikan Ford sebuah cetak biru dari gerbang yang bisa membuka ke dimensi lain. Ford memutuskan untuk membuat gerbang itu dengan bantuan salah satu temannya di universitasnya, yaitu Friedel Ford McGucket. Berhari-hari, mereka menghabiskan waktu untuk membuat gerbang itu. Hingga ketika gerbang itu selesai dibuat, terjadi sebuah kecelakaan, yang mana kecelakaan tersebut mengakibatkan McGucket sempat masuk ke dalam gerbang dimensi. Setelah McGucket berhasil dibawa keluar, ia langsung mengalami trauma yang sangat berat, dikarenakan ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan di balik portal itu. Ia memperingati Ford bahwa gerbang itu bisa saja membawa kiamat di dunia, namun Ford menolaknya. Setelah kejadian itu, Ford menemui Bill, dan akhirnya rencana Bill terbongkar. Ia berencana untuk menghubungkan dimensinya dengan dimensi bumi. Ford pun segera mematikan portal tersebut dan berusaha menyembunyikan semua informasi mengenai benda itu. Sementara itu, McGucket yang trauma membuat sebuah pistol penghilang ingatan. Ia kemudian menemukan sebuah perkumpulan rahasia yang bernama The Society of the Blind Eye. Perkumpulan itu dibuat dengan tujuan untuk menghapus ingatan orang-orang di Gravity Falls yang sempat berpapasan dengan fenomena supernatural. Ford yang takut kehilangan akal sehatnya memutuskan untuk menghubungi saudaranya, yaitu Stanley, untuk datang ke Gravity Falls. Stanley pun akhirnya bisa bertemu dengan saudaranya setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Namun ketika Stan sampai di Gravity Falls, Ford meminta Stan untuk membawa jurnal buatannya dan pergi sejauh mungkin. Stan yang menyadari alasan Ford memanggilnya hanya untuk membuang jurnal ciptanya, seketika langsung marah. Mereka berdua sempat mengalami perkelahian, hingga akhirnya Stan secara tidak sengaja mendorong Ford dan mengaktifkan portal hingga menyebabkan Ford tertarik ke dalam portal tersebut. Ford sempat melempar jurnalnya kepada Stan. Setelah portal tertutup, Stan berusaha untuk membuka portal namun tidak berhasil. Ia pun pergi menuju kota untuk membeli makanan. Sesampainya di kota, orang-orang mengira kalau Stan adalah Ford. Stan yang sudah putus asa dan tidak memiliki uang, memutuskan untuk mengakui kalau dia adalah Ford. Ia pun mengubah tempat penelitian Ford menjadi sebuah tempat jual souvenir yang berisikan barang-barang misterius yang ada di Gravity Falls. Dan nama tempat itu adalah Murder Hut. Namun kemudian diubah jadi Mystery Shack karena ya kelihatannya nggak pantas aja gitu, karena ada kata murdernya yang artinya membunuh. Tentu saja barang-barang yang ada di dalamnya 90% merupakan tipuan saja. Setelah itu, Stan memalsukan kematiannya dan terus berusaha mencari cara untuk membuka portal dimensi. Dipper dan Mabel. Kita langsung menuju masa sekarang, di mana kita diperkenalkan kedua karakter utama kita, yaitu Dipper dan Mabel Pines. Saat liburan musim panas, kedua orang tua mereka menyuruh mereka berdua untuk menghabiskan liburan musim panas mereka di tempat paman mereka, yaitu Grangel Stan, di sebuah kota bernama Gravity Falls. Sesampainya di sana, Mabel berusaha mencari pacar baru agar bisa memberikan pengalaman cinta di liburan musim panas ini. Sedangkan Dipper, dia merasa ada yang tidak beres di tempat tinggal pamannya ini. Hingga suatu hari, ia menemukan sebuah jurnal misterius di tengah hutan. Jurnal tersebut berisikan berbagai informasi mengenai keanehan-keanehan di kota Gravity Falls. Tidak lama berselang, Mabel kembali dan memperkenalkan pacar barunya yang misterius. Dipper langsung mencari informasi di dalam jurnal itu dan menemukan bahwa pacar baru Mabel itu merupakan seorang zombie. Namun sebenarnya, pacar barunya itu merupakan sekumpulan kurcaci yang menginginkan Mabel untuk menjadi ratu mereka. Mabel pun diculik oleh para kurcaci itu. Dipper berhasil menyelamatkan Mabel dan membawanya kembali. Namun para kurcaci itu tidak kenal diam. Mereka membentuk sebuah formasi raksasa dan mulai mengejar mereka berdua. Mabel dan Dipper berusaha melarikan diri sampai mereka terpojok. Tetapi Mabel berhasil mengakali para kurcaci itu dan mereka pun selamat. The Gobble Wonker. Di suatu hari, Mabel dan Dipper diajak oleh Grangel Stan untuk pergi memancing. Sesampainya di danau, mereka melihat seorang pria tua yang bernama Old Man McGucket berusaha memperingati keberadaan makhluk yang bernama Gobble Wonker. Tiba-tiba, Sus yang merupakan salah satu karyawan Stan datang untuk mengajak Dipper dan Mabel untuk mencari keberadaan Gobble Wonker. Mereka berdua memilih untuk ikut bersama Sus untuk mencari makhluk itu ketimbang memancing bersama paman mereka. Mereka bertiga menuju ke Scuttlebot Island. Namun pada akhirnya terungkap bahwa sebenarnya The Gobble Wonker merupakan sebuah robot mekanik yang dibuat oleh Old Man McGucket untuk menarik perhatian putranya, Little Gideon. Dipper, Mabel, dan Sus mendatangi sebuah pertunjukan yang diadakan oleh pesaing berat Stan, yaitu Little Gideon. Dalam acara itu, terungkap bahwa pesaing Stan itu hanyalah seorang anak kecil yang seusia Dipper dan Mabel. Keesokan harinya, Gideon mendatangi Mr. Shake untuk bertemu dengan Mabel dan mengajaknya untuk bermain bersama. Setelah itu, mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama dan menjadi seorang teman. Namun ternyata, Gideon memiliki perasaan suka terhadap Mabel. Mabel yang tidak tertarik dengannya menolak pernyataan sukanya. Setelah itu, Gideon mulai dendam dan murka terhadap keluarga Pines. Ia pun berhasil membujuk Dipper menuju sebuah gudang bekas, di mana ia menunjukkan kalau dirinya memiliki kekuatan psikis yang bersumber dari kalung yang ia pakai. Di tengah perkelahian, mereka berdua sempat jatuh ke jurang, tetapi mereka berhasil diselamatkan oleh Mabel. Gideon pun kembali ke rumah dan menunjukkan kalau ia sebenarnya memiliki jurnal yang kedua. Penemu asli. Setelah Mabel dipermalukan oleh Pacifica, Mabel dan Dipper berusaha mencari kebenaran dari penemu asli Gravity Falls.
By the way, Pacifica ini adalah anak pasangan dari Northwest. Northwest sendiri adalah keluarga terpandang dari kota Gravity Falls karena kakek buyut mereka yaitu Nathaniel Northwest dipercaya sebagai penemu asli Gravity Falls. Dipper merasa ada hal yang janggal soal penemu asli kota ini, mengajak Mabel untuk mengungkap kebenaran. Dalam usahanya, mereka juga dibuntuti oleh kedua polisi yang dipekerjakan oleh agen pemerintah. Pada akhirnya, mereka berdua menemukan sebuah bukti berupa catatan pemerintah dan tubuh asli dari penemu Gravity Falls yaitu Quentin Tremblay. Namun, mereka berdua tertangkap oleh kedua polisi itu dan dibawa ke kereta untuk dipulangkan. Di dalam kereta, terungkap kalau Quentin Tremblay masih hidup. Dan pada akhirnya, mereka bertiga berhasil melepaskan diri. Time travel. Di suatu hari, para penghuni Mr. Shake pergi menuju sebuah karnaval yang diadakan di Gravity Falls. Di dalam karnaval, Grangleton berusaha membuat pertunjukan sendiri. Mabel berhasil mendapatkan babi yang kemudian ia beri nama Waddle, dan Dipper berusaha mendapatkan hati orang yang ia suka, yaitu Wendy, dengan cara memenangkan tantangan melempar bola. By the way, Wendy juga merupakan salah satu karyawan di Mr. Shake sama seperti Sus. Di saat Dipper melempar bola, bola tersebut memantul ke arah Wendy dan menyebabkan matanya lebam. Dipper yang berusaha mengobatinya malah didahului oleh saingan cintanya, yaitu Robbie. Di saat itu, Dipper merasa sangat depresi. Lalu tiba-tiba, Dipper dan Mabel bertemu dengan penjelajah waktu yang bernama Blendin. Dia memiliki tugas yaitu mencari anomali waktu. Di saat Blendin sedang lengah, Mabel dan Dipper berhasil mendapatkan alat penjelajah waktunya. Mereka berdua berusaha berkali-kali mengubah nasib Dipper hingga berhasil. Di saat Dipper berhasil mendapatkan yang ia mau, Mabel malah kehilangan Waddle. Mereka berdua sempat bertengkar sambil menjelajah waktu hingga menyebabkan anomali waktu. Pada akhirnya, Dipper harus mengalah pada adiknya. Rise of Gideon. Gideon yang masih memiliki dendam terhadap keluarga Pines berusaha untuk mendapatkan Mr. Shake. Setelah ia berhasil mendapatkan setum berubah bentuk yang dibuat oleh Dipper, ia berencana untuk mengecilkan Grangleton. Namun pada akhirnya, ia berhasil dihentikan oleh Dipper dan Mabel. Namun Gideon masih belum menyerah. Ia berusaha mencuri surat hak milik dari brankas milik Grangleton, tetapi usahanya tetap gagal. Hingga ia terpaksa memanggil makhluk berbentuk segitiga bermata satu untuk memasuki pikiran Stan dan mencuri kode brankas itu. Makhluk itu adalah Bill Cipher. Name's Bill Cipher. And I take it you're some kind of living ventriloquist dummy? Mabel dan Sus yang melihat Gideon memanggil Bill langsung memberitahu Dipper. Tapi sayangnya sudah terlambat. Mereka melihat Grangleton yang mulai dirasuki oleh Bill. Mabel, Dipper, dan Sus berusaha menghentikan rencana Bill dengan memasuki pikiran Stan. Di sana, mereka bertiga harus berhadapan dengan Bill Cipher. Pada akhirnya, mereka berhasil mengalahkan Bill dan kembali ke dunia utama. Selama mereka berada di kepala Stan, Gideon berhasil membobol brankas milik Stan dengan dinamit dan mendapatkan surat hak milik Mystery Shake. Ia pun langsung mengusir mereka semua dari Mystery Shake. Down of Gideon. Setelah diusir dari Mystery Shake, Grangleton, Mabel, dan Dipper terpaksa harus tinggal di rumah neneknya Sus. Mabel dan Dipper berencana mengusir Gideon dengan bantuan para kurcaci di episode pertama. Mereka berhasil bekerja sama, namun sayangnya Gideon berhasil menghentikan para kurcaci dan membalikkan keadaan. Ia pun mengambil jurnal milik Dipper. Mabel dan Dipper yang putus asa terpaksa harus kembali pulang ke rumah mereka. Setelah mendapatkan jurnal milik Dipper, Gideon menyadari kalau sebenarnya jurnal tersebut berjumlah 3 buah. Ia hanya tinggal memiliki jurnal pertama. Setelah itu, Gideon mengejar Dipper dan Mabel menggunakan robot yang dibuat oleh Megacat. Mabel dan Dipper harus berhadapan dengan robot Gideon, hingga akhirnya robot tersebut jatuh ke jurang dan menyebabkan ledakan yang sangat besar. Para warga menghampiri sumber ledakan itu. Gideon langsung menuduh kalau Dipper dan Mabel lah yang menyebabkan ledakan besar itu. Di saat mereka berdua mau ditahan, Stan datang dan mengungkapkan rahasia Gideon, yaitu ia memiliki sebuah alat pengintai di pin yang ia buat. Dengan begitu, ia dapat mengetahui semua aktivitas warga di Gravity Falls. Pada akhirnya, ia pun ditangkap dan Stan berhasil mendapatkan kembali Mystery Shake. Di dalam Mystery Shake, Dipper menceritakan kepada Stan kalau selama ini, ia melihat berbagai macam keanehan di kota Gravity Falls. Dan ia pun juga menunjukkan jurnal ketiga kepada Stan. Stan menganggap kalau cerita Dipper hanyalah fantasi saja, dan mengambil jurnal itu. After all these years. Agen pemerintah dan serangan zombie. Setelah memiliki ketiga jurnal, Stan melanjutkan rencananya. Namun aktivitasnya ini menarik perhatian agen pemerintah. Keesokan harinya, Stan berencana untuk mengadakan pesta grand opening setelah berhasil mendapatkan kembali Mr. Shake dari tangan Gideon. Di waktu lain, Dipper meminta kembali jurnalnya, dan Stan pun langsung memberikan jurnal itu, dengan alibi kalau ia merasa bosan ketika membaca jurnal itu, yang padahal ia sudah mengcopy isi jurnal ketiga. Tidak lama berselang, kedua agen pemerintah yang bernama Agen Power dan Agen Trigger sampai di Mystery Shake. Dipper yang melihat kehadiran mereka langsung excited, karena pada akhirnya ada seseorang yang mau mengungkap keanehan di kota Gravity Falls. Di saat Dipper ingin menunjukkan bukti keanehan, Stan menahannya. Para agen pun pergi untuk sementara. Stan masih bersikukuh kalau tidak ada yang aneh di kota ini. Namun Dipper masih ingin para agen itu mengetahui keanehan yang ada di Gravity Falls. Di malam harinya pada saat pesta berlangsung, Dipper berhasil menghubungi kedua agen sebelumnya. Awalnya kedua agen itu tidak percaya dengan isi dari jurnal milik Dipper. Namun Dipper berusaha meyakinkan mereka dengan cara membangkitkan The Undead, atau nama lainnya yaitu adalah zombie. Para zombie pun mulai keluar dari tanah dan menculik kedua agen.
Pesta pun seketika berhenti. Dipper dan Mabel harus berhadapan dengan para zombie. Di saat Dipper dan Mabel terpojok, mereka diselamatkan oleh Grangel Stan. Setelah itu, Stan mengakui kalau sebenarnya ia mengetahui kalau ada yang tidak beres dengan kota ini. Stan mengelak semuanya dengan tujuan agar Dipper dan Mabel terhindar dari semua bahaya. Tapi sayangnya ya usahanya tidak berjalan dengan mulus. Di saat harapan sudah mulai hilang, mereka menemukan bahwa jurnal tersebut memiliki tulisan yang hanya dapat dilihat dari sinar UV. Dan mereka pun menemukan cara mengalahkan para zombie itu, yaitu dengan menggabungkan ketiga harmoni sempurna. Atau dengan kata lain ya mereka melakukan karaoke. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan para zombie. Dan terungkap kalau kedua agen pemerintah masih hidup. Perjalanan ke bunker. Setelah menemukan rahasia mengenai isi jurnal, Dipper melanjutkan investigasinya mengenai siapa penulis asli dari jurnal ini. Dipper mengajak Mabel, Sus, dan Wendy menuju sebuah bunker rahasia di bawah pohon yang sebelumnya berisi jurnal yang ditemukan oleh Dipper pertama kali. Di dalam bunker tersebut, Dipper dan Wendy bertemu dengan seorang pria misterius. Pada awalnya, Dipper mengira kalau orang itu adalah sang penulis jurnal. Namun ternyata, pria tersebut adalah makhluk shape-shifting. Mereka berempat harus berhadapan dengan makhluk itu. Singkatnya, mereka berhasil mengurung makhluk shape-shifting itu. Setelah keluar dari bunker, Sus tanpa sengaja membawa sebuah tas koper yang di dalamnya terdapat sebuah laptop. Pertemuan kedua dengan Bill. Setelah laptop tersebut diperbaiki oleh Sus, Mabel dan Dipper berusaha melihat isi dari laptop itu. Namun sayangnya, laptop tersebut memerlukan password. Dipper berusaha keras untuk memecahkan password, sedangkan Mabel mempersiapkan acara opera kaos kaki untuk menyenangkan orang yang ia suka. Di saat Dipper sudah putus asa, ia didatangi oleh Bill Cipher. Bill menawarkan Dipper untuk membuat perjanjian dengan memasuki tubuhnya. Dengan begitu, Bill bisa memecahkan password dari laptop tersebut. Dipper pun menerima tawaran itu, tapi sayangnya Bill mengingkarinya. Ia langsung menghancurkan laptop itu dan pergi menuju acara Mabel dengan menggunakan tubuh Dipper. Sedangkan Dipper sendiri menjadi hantu karena jiwanya terlepas. Singkatnya, Dipper berhasil mendapatkan tubuhnya kembali, namun ia harus merelakan laptop tersebut rusak. Society of the Blind Eye. Di saat Dipper menunjukkan laptop yang sudah rusak, Mabel tanpa sengaja menemukan bahwa laptop tersebut terdapat sebuah nama Old Man Megacut. Dipper, Mabel, Sus, dan Wendy segera menuju tempat tinggal Megacut. Sesampainya di sana, Megacut mengatakan kalau dirinya mengalami amnesia dan ia sendiri tidak mengingat siapa dirinya sebenarnya. Di saat Dipper menunjukkan isi dari jurnal, Megacut melihat sebuah simbol mata silang. Ia pun langsung panik dan mengatakan, The Society of the Blind Eye. Dipper dan Mabel menyimpulkan alasan Megacut mengalami amnesia adalah dikarenakan ingatannya dihapus oleh organisasi ini. Mereka berlima langsung menuju ke museum kota dan menemukan keberadaan dari Society of the Blind Eye. Singkatnya, mereka berhasil mengalahkan organisasi itu dan mengambil senjata mereka, yaitu pistol penghilang ingatan yang dibuat oleh Megacut. Mereka menggunakan senjata itu untuk menghapus semua ingatan dari para member, dan secara tidak resmi, Society of the Blind Eye dibubarkan. Mereka berlima menemukan ingatan lama Megacut. Dalam ingatan tersebut, terungkap kalau sebenarnya Megacut adalah asisten dari pembuat jurnal. Namun pada suatu saat ia mengalami kecelakaan yang mengakibatkannya trauma. Ia menciptakan pistol penghilang ingatan dan menemukan Society of the Blind Eye yang menggunakan pistol itu secara terus-menerus hingga ingatannya menjadi rusak. The most epic moment. Stan yang selama ini terus bekerja untuk menghidupkan portal akhirnya sampai di titik terang. Portal tersebut akan terbuka dalam waktu 18 jam. Namun pengaktifan portal ini memiliki efek samping, yaitu setiap beberapa saat akan terjadi sebuah anomali berupa hilangnya gravitasi. Keesokan harinya, Stan ditangkap oleh agen pemerintah karena diduga telah mencuri banyak drum yang berisi toxic chemical. Dipper dan Mabel berusaha membuktikan kalau Stan tidak bersalah dengan bukti kamera CCTV. Namun sayangnya, Stan benar-benar mencuri. Mereka juga menemukan banyak ID palsu, berita kematian Stan, lab rahasia, portal, dan ketiga jurnal. Ketika mereka menyusun ketiga jurnal, terdapat sebuah tulisan rahasia bahwa portal tersebut dapat membawa kiamat ke seluruh dunia. Stan berhasil melarikan diri dan segera menuju labnya. Sesampainya di sana, Dipper mengancam Stan dengan mematikan portalnya apabila ia tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Ketika gravitasi di sekitar sudah mulai hilang, semua orang terangkat ke udara selain Mabel yang berhasil menggapai tombol mematikan portal. Stan memohon kepada Mabel agar tidak mematikan portal tersebut, sedangkan Dipper menyuruh Mabel untuk mematikan portal karena ia menganggap kalau Grangel Stan selalu berbohong kepada mereka. Pada akhirnya Mabel memutuskan untuk percaya kepada Grangel Stan. I trust you. Setelah portal terbuka, muncul sosok misterius yang keluar dari portal. Ternyata, sosok tersebut adalah penulis dari jurnal dan juga saudara kembar dari Stan, yaitu Stanford Pines. The author of the journals. My brother. Pengenalan Ford. Setelah kemunculannya, Stan menceritakan kepada Dipper, Mabel, dan Sus mengenai hubungan mereka di masa lalu. Namun, pengenalan mereka diganggu oleh kedatangan agen pemerintah yang masih mengejar Stan. Dipper menawarkan pistol penghilang ingatan kepada Ford. Dengan begitu, Ford bisa mengaplikasikan gelombang suara yang dapat menghilangkan ingatan para agen pemerintah. Rencananya berhasil dan para agen pemerintah kembali ke markas mereka.
Selepas itu, Stan dan Ford sempat berbincang empat mata. Ford mengatakan apabila semua ini sudah selesai, ia meminta Stan untuk kembali ke kehidupan lamanya. Stan membalasnya dengan syarat Ford jangan macam-macam dengan Dipper dan Mabel, karena baginya, mereka berdua adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Mereka pun menyetujui perjanjian itu. Ancaman Bill Cipher. Di suatu malam, Bill Cipher mendatangi Ford melalui mimpinya. Ia memberitahu bahwa terdapat sebuah retakan dimensi yang diakibatkan oleh pengaktifan gerbang portal. Bill memberitahu kalau ia bisa mendapatkan retakan itu, ia akan membuka dimensinya dan mendatangkan para pasukannya ke bumi. Keesokan harinya, ia memberitahu kepada keluarganya mengenai bahaya Bill Cipher. Ford mengatakan kalau satu-satunya cara untuk menahan Bill adalah dengan menggunakan rambut unicorn. Mabel meminta Ford agar memberinya izin untuk mendapatkan rambut unicorn. Ford memberinya izin dan Mabel langsung mengajak teman-temannya serta juga Wendy untuk memburu rambut unicorn. Sementara itu, Ford memberitahu Dipper rencana cadangannya dengan menggunakan Project Momentum untuk melindungi pikiran mereka dari pengaruh Bill. Ford membiarkan Dipper mencoba alat itu. Namun Dipper masih penasaran apa hubungan yang dimiliki oleh Ford dan Bill. Ia pun memindahkan Project Momentum ke kepala Ford dan ia melihat isi kepalanya. Dipper mengira kalau Ford selama ini telah bekerja sama dengan Bill. Seketika Ford terbangun dan mencoba untuk mendekati Dipper. Dipper mengancamnya dengan pistol penghilang ingatan. Semuanya berakhir dengan tenang ketika Ford memberitahu kalau ia tidak dirasuki oleh Bill. Ford menceritakan kepada Dipper bahwa ia dan Bill pernah bekerja sama di masa lalu. Ia mengatakan bekerja sama dengan Bill merupakan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Tidak lama berselang, Mabel kembali ke Mr. Shake dengan membawa rambut unicorn yang ia dapatkan dengan cara kekerasan. Ford langsung menggunakan rambut itu sebagai perisai agar terhindar dari Bill. Awal kekacauan. Dipper dan Mabel mempersiapkan pesta ulang tahun mereka yang ke-13. Namun Ford meminta Dipper untuk menemaninya dalam misi memperbaiki pelindung retakan. Sementara itu, Mabel pergi ke Gravity Falls High School, di mana ia menemukan fakta kalau sebenarnya high school atau yang biasa kita sebut sebagai SMA merupakan masa yang paling buruk. Seketika Mabel jadi takut untuk menjadi dewasa. Di sisi lain, Dipper dan Ford mendatangi sebuah pesawat UFO yang sudah lama terdampar di lembah Gravity Falls. Mereka ke sana untuk mencari alat yang dapat memperbaiki retakan. Di akhir perjalanan, Ford menawarkan Dipper untuk menjadi muridnya dan menetap di Gravity Falls sampai liburan musim panas berakhir. Di saat Dipper sampai di rumah, ia sadar kalau Mabel mendengarkan semua percakapan Dipper dengan Ford. Mabel yang kini takut dirinya menghadapi masa depan sendirian, langsung pergi keluar dengan membawa tas Dipper. Tiba-tiba Mabel dihampiri oleh Blendin dan menawarkan Mabel untuk bisa merasakan musim panas yang tidak pernah berakhir. Dengan bayaran, Mabel harus memberikan retakan dimensi yang ia bawa di tasnya. Mabel langsung membuat perjanjian dengan Blendin, dan yang sudah diduga, Blendin sedang dirasuki oleh Bill. Ia pun langsung menghancurkan pelindung retakan dan membuka retakan dimensinya. Weirdmageddon. Setelah retakan dimensi terbuka, Bill memanggil pasukan monsternya untuk datang ke bumi. Tujuan Bill sebenarnya hanyalah ingin membawa kekacauan di dunia. Ia mulai merubah Gravity Falls menjadi kiamat aneh, yang lebih dikenal sebagai Weirdmageddon. Dipper dan Ford mencoba menghentikan Bill, tapi sayangnya usaha mereka gagal. Bill berhasil menangkap Ford dan membekukannya. Ia bahkan membakar 3 jurnal milik Ford. Sementara itu, Gideon yang selama ini di penjara akhirnya terbebas dan menjadi salah satu pasukan Bill. Dalam usaha untuk melarikan diri, Dipper bertemu dengan Wendy di sebuah supermarket yang sudah hancur. Di atas supermarket, mereka melihat sebuah bola raksasa yang berlambang shooting star. Dipper yakin Mabel berada di sana. Mereka berdua bersiap-siap untuk menyelamatkan Mabel. Sementara itu, Bill dan teman-teman yang sedang berpesta dihampiri oleh para pasukan penjaga waktu. Mereka berusaha menahan Bill karena tindakannya dapat menghancurkan timeline. Namun tentu saja, Bill menolak peringatan itu dan membunuh mereka semua. Di saat Dipper dan Wendy ingin mengambil kendaraan untuk menuju bola Mabel, mereka dihadang oleh Gideon dan para pasukan narapidana. Di saat Gideon sedang lengah, mereka berhasil mendapatkan kunci dan pergi menuju bola Mabel. Ketika mereka sudah dekat dengan bola Mabel, mereka bertemu dengan Sus. Namun mereka juga dikepung oleh para pasukan Gideon. Setelah itu Dipper mengatakan kepada Gideon bahwa semua tindakan buruknya hanya akan membuat Mabel makin tidak suka dengannya. Gideon pun tersadar akan kesalahannya dan membiarkan Dipper memasuki bola Mabel. Sementara itu, Bill yang merasa tugasnya sudah selesai di Gravity Falls mencoba untuk membuat kekacauan di seluruh dunia. Namun tanpa ia sadari, Gravity Falls dikelilingi oleh semacam perisai pelindung yang misterius. Atau dengan kata lain ya, Bill sebenarnya terjebak di Gravity Falls. Kembali ke dalam bola Mabel. Ternyata, tempat Mabel di penjara malah terlihat seperti sebuah dunia fantasi yang bernama Mabelland. Penjara ini didesain untuk mengabulkan semua keinginan terdalam bagi siapapun yang masuk ke dalam sana. Dipper akhirnya bertemu dengan Mabel. Ia meminta Mabel untuk kembali ke dunia nyata. Namun Mabel menolaknya. Ia ingin menetap di penjara itu dikarenakan peristiwa sebelumnya yang membuat ia takut dengan realita akan tumbuh dewasa. Dipper pun pergi keluar dari kantor. Ia sempat hampir tergoda oleh isi penjara ini. Namun ia berhasil melawannya. Dan tanpa sengaja ia melanggar aturan dalam penjara itu. Dipper pun dibawa ke pengadilan. Di sana, ia meyakinkan Mabel bahwa meskipun realita terkadang suka mengecewakan, namun mereka bisa melewati itu semua apabila mereka dapat bekerja sama. Dipper berjanji tidak akan meninggalkan Mabel lagi. Mabel pun tersadar dan ia ingin kembali ke dunia nyata. Seketika, Mabelland berubah menjadi tempat yang mengerikan dan mereka berhasil melarikan diri.
Setelah berhasil melarikan diri, mereka berempat langsung menuju Mystery Shack. Di sana, mereka menemukan kalau Mystery Shack menjadi tempat berlindung para warga dan para makhluk penghuni Gravity Falls dari pasukan Bill. Hal ini terjadi dikarenakan rambut unicorn yang ditebar oleh Ford menjadi semacam pelindung dari kekuatan Bill. Dipper dan Mabel berusaha meyakinkan Granglestein dan para pengungsi lain bahwa mereka harus melawan balik Bill. Mereka pun setuju. Dengan bantuan Megacut dan ilmu soal kewibuan dari Sus, mereka mulai mengubah Mystery Shack menjadi sebuah robot. Sementara itu, Bill bertanya kepada Ford kenapa ia tidak bisa keluar dari Gravity Falls. Ford menjelaskan kalau itu semua disebabkan oleh magnet keanehan yang dimiliki oleh Gravity Falls. Namun, ia tidak menjelaskan cara untuk menghancurkan perisai itu. Bill mencoba untuk mencari tahu lewat pikiran Ford. Tetapi, ia sadar kalau satu-satunya cara agar bisa memasuki pikirannya adalah ia harus berjabat tangan dengan Ford. Bill pun langsung menyiksa Ford agar bisa memperoleh apa yang ia inginkan. Tiba-tiba, robot Mystery Shack datang untuk melawan Bill. Mereka terlibat pertarungan yang sangat epik. Setelah semua pasukan Bill dikalahkan, Bill terpaksa harus turun tangan. Dalam pertarungan ini, mereka berhasil membutakan penglihatan Bill. Mereka memanfaatkan momen ini dengan mengirim beberapa orang menuju piramida milik Bill untuk menyelamatkan Ford dan para warga sipil. Sesampainya di sana, Gideon yang kini dipenjara oleh Bill memberitahu cara mengunfreeze para warga sipil. Semua orang kembali normal, termasuk Ford. Setelah itu, Ford mengambil kaleng pilok dan menggambar lingkaran zodiak yang sering kita lihat selama ini. Ternyata, lingkaran zodiak ini merupakan sebuah ramalan untuk melawan balik Bill. Mereka yang ditakdirkan langsung berdiri di atas simbol zodiak. Semuanya mulai bergandengan tangan, namun Stan menolak. Sebelum Ford berterima kasih kepadanya atas usahanya selama ini. Ford berterima kasih, namun Stan merasa bahwa perkataannya itu terkesan tidak tulus. Mereka berdua pun sempat berkelahi, yang mengakibatkan Bill berhasil mengalahkan robot Mystery Shack. Bill langsung membakar lingkaran zodiak, menangkap Ford dan Stan, serta mengubah orang-orang yang di sekitar menjadi dekorasi. Dipper dan Mabel berhasil membutakan Bill dan mengalihkan perhatiannya. Stan dan Ford yang sedang berada di penjara mencoba untuk membicarakan masalah mereka. Mereka sadar bahwa mereka harus bertingkah seperti Mabel dan Dipper, selalu bersama dan kerjasama dalam menghadapi masalah. Sementara itu, Bill berhasil menangkap Mabel dan Dipper. Ia mengancam akan membunuh mereka berdua. Ford pun langsung menyerah dan membiarkan Bill memasuki pikirannya. Di dalam sana, Bill menyadari kalau ternyata ia malah memasuki pikiran Stan. Sebelumnya, Stan dan Ford bekerja sama dengan cara menukar pakaian mereka. Di luar pikiran Stan, Ford menggunakan pistol penghilang ingatan. Dengan begitu, ia bisa menghapus ingatan Stan dan juga yang ada di kepalanya, termasuk Bill. Sebelum Bill terhapus, Stan memberikan pukulan terakhir kepada Bill. Deadly! Setelah Bill dikalahkan, gerbang dimensi mulai tertutup dan para pasukan Bill tertarik ke dalam portal. Namun, Stan telah kehilangan ingatannya. Setelah itu, Mabel dan Dipper berusaha mengembalikan ingatan Stan dengan mengingat semua momen yang mereka lakukan di liburan musim panas. Ingatan Stan mulai kembali secara perlahan. Setelah semua kembali ke keadaan semula, Mabel dan Dipper merayakan hari ulang tahun mereka yang dihadiri oleh semua warga Gravity Falls. Di tengah pesta ulang tahun, Ford memberitahu Stan bahwa terdapat sebuah anomali baru di Samudra Pasifik. Ia menaruhkan saudaranya untuk ikut bersamanya dan mewujudkan impian masa kecil mereka bersama. Dikarenakan Stan ikut pergi dengan saudaranya, ia pun terpaksa harus menutup Mystery Shack. Namun Sus menolaknya karena ia memiliki impian untuk memiliki Mystery Shack. Dan sudah bisa ditebak, Stan memberikan hak penuh atas Mystery Shack kepada Sus. Dengan begitu, Sus menjadi owner baru dari Mystery Shack. Setelah semua pesta selesai, Dipper dan Mabel pulang kembali menuju California dan bersiap untuk menghadapi masa depan bersama.